Kandungan ratu dari hasil hubungan terlarang. Di sebuah kerajaan kecil di Jawa, kabar yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Sang ratu, yang telah lama menantikan kehadiran seorang pewaris, kini mengandung. Kabar kehamilan ratu disambut dengan sukacita oleh seluruh kerajaan termasuk juga Raja Jayapati. Kerajaan kecil ini terkenal dengan keindahan alamnya, dengan sawah yang menghijau dan sungai yang jernih mengalir di sepanjang wilayahnya. Istana kerajaan terletak di puncak bukit, dikelilingi oleh taman yang penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni. Hari itu, udara pagi yang sejuk membawa kabar yang membuat seluruh istana bergetar dengan kegembiraan. Raja, seorang penguasa bijaksana dan penyayang, selalu merindukan kehadiran seorang anak yang akan menjadi penerus tahta. Selama bertahun-tahun, ia dan ratu berharap dan berdoa agar mereka dikaruniai seorang anak. Ketika berita kehamilan ratu sampai ke telinganya, Raja Jayapati hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Raja segera mengadakan perayaan besar di istana. Para abdi istana sibuk mempersiapkan pesta, memasak hidangan terbaik, dan menghias istana dengan kain-kain berwarna cerah. Musik gamelan mengalun lembut, menambah suasana meriah di istana. Raja memerintahkan agar seluruh rakyat ikut merayakan kabar baik ini dengan pesta rakyat di alun-alun kota. Raja berdiri di balkon istana, menghadap rakyatnya yang berkumpul di bawah. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia mengumumkan, hari ini adalah hari yang sangat bahagia bagi kita semua. Ratu kita tercinta sedang mengandung. Doakanlah agar putra atau putri yang akan lahir kelak membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi kerajaan kita. Sorak-sorai rakyat membahana, mereka saling berpelukan dan bersorak gembira. Kembang api meletus di udara, menambah kemeriahan suasana malam itu. Setiap hari, Raja mengunjungi ratu, memastikan bahwa dia mendapatkan perawatan terbaik. Ia sering berbicara kepada bayi yang ada di dalam kandungan ratu, penuh dengan harapan dan kasih sayang. Anakku, bisiknya lembut, aku tidak sabar untuk bertemu denganmu. Kau akan menjadi kebanggaan kami, harapan masa depan kerajaan ini. Ratu juga merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Setiap hari ia merasakan kehadiran sang bayi semakin kuat di dalam rahimnya. Para tabib istana memastikan kesehatan ratu dan bayinya dengan ramuan herbal terbaik. Namun, seperti layaknya seorang raja pada umumnya, ia ingin mengetahui masa depan anak yang ada di dalam kandungan ratu. Dengan penuh harapan dan kekhawatiran, raja memutuskan untuk memanggil peramal istana, seseorang yang terkenal dengan kemampuan meramalnya yang akurat dan misterius. Peramal istana, seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut panjang, tiba di istana dengan membawa berbagai alat peramalannya. Dia dikenal karena ketenangannya dan kebijaksanaannya dalam membaca tanda-tanda alam serta masa depan. Peramal ini telah melayani beberapa raja sebelumnya, dan kemampuannya meramal tak pernah diragukan. Di sebuah ruangan khusus yang telah disiapkan untuknya, peramal mulai menyiapkan alat-alatnya. Di atas meja, ia meletakkan beberapa benda yang akan digunakannya untuk meramal. Mangkok air dengan air bening yang ia gunakan untuk membaca dan mendapatkan gambaran masa depan. Kemudian ada cermin perak kecil yang digunakan untuk melihat bayangan masa depan melalui pantulan cahaya. Juga ada lilin beraroma khusus untuk menyebarkan aroma yang membantu peramal memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Lalu ada kristal kuarsa sebagai pusat energinya di mana kristal ini digunakan untuk menyerap dan memfokuskan energi spiritual. Juga sebuah lontar kuno dengan mantra-mantra yang akan membantunya membuka tabir masa depan. Di sebuah ruangan khusus yang telah disiapkan untuknya, peramal mulai menyiapkan alat-alatnya. Di atas meja, ia meletakkan beberapa benda yang akan digunakannya untuk meramal. Mangkok air dengan air bening yang ia gunakan untuk membaca dan mendapatkan gambaran masa depan. Kemudian ada cermin perak kecil yang digunakan untuk melihat bayangan masa depan melalui pantulan cahaya. Juga ada lilin beraroma khusus untuk menyebarkan aroma yang membantu peramal memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Lalu ada kristal kuarsa sebagai pusat energinya di mana kristal ini digunakan untuk menyerap dan memfokuskan energi spiritual. Juga sebuah lontar kuno dengan mantra-mantra yang akan membantunya membuka tabir masa depan. Sebelum memulai, peramal memohon izin dan maaf kepada raja dan ratu. Yang mulia, sebelum saya memulai ramalan ini, izinkan saya memohon maaf terlebih dahulu. Apapun yang akan saya ungkapkan, hanyalah hasil dari penglihatan saya yang didapatkan melalui ritual ini. Semoga Yang Mulia dapat menerima dengan hati yang lapang, kata peramal dengan suara penuh hormat, sambil menundukkan kepala.
Raja dan Ratu mengangguk, menandakan persetujuan mereka. Peramal kemudian mulai dengan menyalakan lilin-lilin beraroma yang menyebarkan wangi harum di seluruh ruangan, menciptakan suasana yang tenang dan sakral. Cahaya lilin yang berkedip-kedip menciptakan bayangan di dinding, menambah aura misterius. Peramal duduk di depan meja dengan tenang, mengambil posisi meditasi. Raja dan Ratu duduk beberapa langkah di belakangnya, menunggu dengan cemas. Suara gamelan yang lembut mengiringi suasana, menambah khusyuknya ritual. Dengan suara yang lembut dan dalam, Peramal mulai mengucapkan mantra-mantra yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tangannya bergerak pelan, merapal mantra sambil memegang kristal kuarsa. Mata Peramal tertutup rapat, menunjukkan konsentrasi penuh pada ritual yang sedang dilakukan. Setelah beberapa menit mengucapkan mantra, Peramal membuka matanya dan menatap mangkok air di hadapannya. Ia melihat ke dalam air dengan fokus tinggi, mencari gambaran masa depan yang akan muncul. Permukaan air yang tenang mulai beriak perlahan, dan bayangan-bayangan samar mulai terbentuk di dalamnya. Peramal menarik napas dalam-dalam dan kemudian menatap Raja dan Ratu dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kesedihan. Ia tahu bahwa apa yang akan diungkapkannya adalah kabar yang sangat berat. Yang mulia, Peramal memulai dengan suara yang tenang namun serius, saya telah melihat masa depan anak yang ada di dalam kandungan Ratu. Namun, saya harus memohon maaf atas apa yang akan saya sampaikan, kata Peramal itu. Katakan saja yang sebenarnya, aku akan menerima, kata Raja. Disusul Ratu yang berada di sampingnya juga mengangguk. Baik yang mulia, saya mohon izin. Beribu maaf yang mulia, anak ini yang mulia, bukanlah anak kandung yang mulia. Ia adalah anak dari orang lain. Raja dan Ratu saling berpandangan dengan mata terbelalak. Keheningan yang tegang memenuhi ruangan. Raja mulai merasa darahnya mendidih karena kemarahan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Apa maksudmu, Peramal? Tanya Raja dengan suara gemetar. Peramal menundukkan kepalanya, menunjukkan rasa hormat dan penyesalannya. Yang mulia, saya melihat bayangan gelap yang melingkupi masa depan anak ini. Meskipun bukan anak kandung yang mulia, anak ini akan memiliki kekuatan dan karisma yang besar. Namun, dalam penglihatan saya, anak ini akan menjadi ancaman bagi kerajaan. Saya melihat bayangan pengkhianatan dan kekerasan. Anak ini akan mengkudeta dan membunuh yang mulia. Raja terdiam, wajahnya memerah karena kemarahan dan kekecewaan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi, serunya dengan suara keras, menggema di seluruh ruangan. Peramal menghela napas dalam-dalam, merasakan beratnya beban yang baru saja ia ungkapkan. Yang mulia, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ramalan ini. Kemarahan Raja meledak, wajahnya memerah, dan suaranya bergemuruh seperti petir di malam yang gelap. Ia bangkit dari kursinya dengan amarah yang membara di matanya. Ini adalah penghinaan. Tidak mungkin anak yang dikandung Ratu bukanlah anakku. Dan tidak mungkin dia akan mengkudeta dan membunuhku. Teriak Raja dengan suara keras, menggema di seluruh ruangan. Peramal mencoba menenangkan Raja dengan sikap rendah hati. Yang mulia, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ramalan ini. Namun, kata-kata Peramal hanya menambah kemarahan Raja. Pengawal, serunya dengan suara penuh amarah, tangkap Peramal ini dan bawa dia ke penjara. Pengawal segera datang dan menangkap Peramal yang tidak melawan, hanya menunduk dengan tenang menerima nasibnya. Namun, kemarahan Raja belum mereda. Raja menatap Peramal dengan tatapan penuh kebencian. Ini tidak bisa dimaafkan, katanya dengan suara yang menggigil karena amarah. Orang ini telah menebar kebohongan dan penghinaan. Dia harus dihukum mati. Ratu, yang juga terkejut dan bingung, mencoba menenangkan Raja. Yang mulia, mungkin ada cara lain untuk mengatasi ini. Peramal hanya menyampaikan apa yang dia lihat. Namun, Raja tidak bisa tenang. Tidak. Pengkhianatan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Peramal ini harus dihukum agar tidak ada lagi yang berani menebar fitnah seperti ini. Dengan keputusan yang tak tergoyahkan, Raja memerintahkan pengawalnya, bawa Peramal ini ke alun-alun dan eksekusi dia di depan rakyat. Biarkan semua orang tahu bahwa pengkhianatan tidak akan ditoleransi di kerajaan ini. Alun-alun kerajaan penuh sesak dengan penduduk yang penasaran dan cemas. Di tengah kerumunan, sebuah panggung kayu didirikan untuk tempat eksekusi. Di atas panggung, Peramal yang terkenal bijaksana dan penuh misteri, berdiri dengan tangan terikat.
Wajahnya tetap tenang, meskipun ia tahu bahwa ajalnya semakin dekat. Ia mengenakan jubah putih panjang dengan bordiran emas, simbol dari statusnya sebagai peramal istana. Raja berdiri di balkon istana, mengawasi persiapan dengan mata yang penuh kebencian. Di sampingnya, Ratu berdiri dengan wajah tegang, hatinya dipenuhi oleh kegelisahan dan ketidakpastian. Ketika semua sudah siap, Raja memberikan tanda kepada seorang pengawal untuk memulai eksekusi. Pengawal itu naik ke panggung dan dengan suara lantang berkata, "Penduduk kerajaan, hari ini kalian akan menyaksikan keadilan ditegakkan. Peramal ini telah melakukan pengkhianatan besar dengan menebar fitnah dan kebohongan. Atas perintah Raja, dia akan dieksekusi sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melawan kekuasaan kerajaan." Kerumunan mulai berbisik-bisik, beberapa tampak setuju sementara yang lain menunjukkan ketidaknyamanan dan rasa simpati terhadap peramal yang sudah tua itu. Sebelum eksekusi dimulai, peramal diizinkan untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Dengan suara tenang namun penuh ketegasan, ia menatap langsung ke arah Raja di balkon istana. "Yang mulia," katanya, "saya telah menyampaikan apa yang saya lihat dalam penglihatan saya. Saya memohon maaf jika ramalan saya membawa rasa sakit dan kemarahan. Namun, takdir tidak bisa dihindari. Kebenaran akan tetap berlaku meskipun saya tidak lagi ada di dunia ini." Peramal menghela napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan suara yang lebih keras, "Sebelum saya mati, saya bersumpah di hadapan semua orang yang hadir di sini. Jika ketidakadilan ini dilakukan terhadap saya, roh saya tidak akan tenang. Saya akan kembali dan menghancurkan kerajaan ini sebagai bentuk balas dendam atas pengkhianatan yang telah kalian lakukan." Kata-kata peramal menggema di alun-alun, membuat kerumunan terdiam. Suasana menjadi mencekam, dengan angin yang berhembus kencang seolah-olah menambah kesan dramatis pada sumpah tersebut. Raja berdiri dari tempat duduknya. "Pengkhianat, bunuh dia sekarang juga." Sesuai perintah Raja, pengawal segera menjalankan perintah itu. Dengan pedang terhunus di tangan, pengawal itu mengayunkan pedangnya. Seketika kepala peramal itu terlepas dan jatuh ke tanah. Darah muncrat dari potongan tubuh peramal itu, dan potongan tubuh itu kemudian telungkup seperti seorang bersujud. Tubuh peramal terkulai, darah mengalir di atas panggung kayu. Semua rakyat menutup mulutnya, ada yang ternganga, dan ada juga yang menutup matanya melihat pemandangan mengerikan itu. Raja menatap dengan mata dingin, yakin bahwa ia telah menunjukkan kekuatannya dan menegakkan keadilan. Namun, di balik keyakinannya, ada ketidaknyamanan yang menyelinap di hatinya, meragukan keputusannya sendiri. Penduduk yang hadir perlahan-lahan meninggalkan alun-alun, membawa serta cerita tentang sumpah terakhir peramal. Meskipun eksekusi telah selesai, kata-kata peramal tetap terngiang di telinga mereka, menanamkan rasa takut dan keraguan di hati mereka. Raja kembali ke istana, mencoba meyakinkan dirinya bahwa kerajaan akan tetap aman. Namun, bayangan sumpah peramal terus menghantui Raja dan seluruh kerajaan. Di setiap sudut istana, di setiap mimpi Raja, kata-kata peramal itu menggema, mengingatkan bahwa takdir yang telah diramalkan mungkin tidak dapat dihindari. Setelah eksekusi di alun-alun, Ratu juga kembali ke istana dengan hati yang penuh kecemasan. Kata-kata sumpah peramal terus terngiang di telinganya, membuatnya tidak bisa tidur dan makan dengan tenang. Ia merasa ada bayang-bayang gelap yang menggantung di atas kerajaan, mengancam kedamaian yang selama ini mereka nikmati. Di kamar pribadi mereka, Ratu dengan wajah pucat dan mata yang penuh kekhawatiran, mengungkapkan perasaannya kepada Raja. "Yang mulia, saya tidak bisa menghilangkan perasaan takut ini. Sumpah peramal tadi begitu mengerikan. Bagaimana jika benar-benar terjadi sesuatu yang buruk pada kita dan kerajaan ini?" Raja, meskipun juga merasa sedikit terganggu oleh sumpah peramal, berusaha menenangkan Ratu. "Jangan khawatir, permaisuriku. Semua ini hanya taktik untuk menakut-nakuti kita. Peramal itu hanya seorang manusia biasa. Kerajaan kita kuat, dan aku tidak akan membiarkan apapun atau siapapun menghancurkannya. Percayalah padaku, semuanya akan baik-baik saja." Setelah eksekusi, mayat peramal dibuang ke sungai yang mengalir di luar batas kerajaan, dengan harapan agar roh dan kutukannya terbawa arus dan tidak mengganggu kedamaian mereka lagi. Agar tubuh peramal itu sampai ke laut. Pengawal yang membawa mayat itu merasakan keheningan yang tidak biasa di sepanjang perjalanan menuju sungai, seolah-olah alam pun turut berduka atas kepergian peramal. Sesampainya di sungai, pengawal melemparkan kepala peramal itu terlebih dahulu. Setelah itu,
barulah mereka melempahkan tubuh Peramal. Sisa darah yang mengering setelah terkena air membuat warna air sedikit kemerahan. Beberapa hari setelah eksekusi, tanda-tanda aneh mulai muncul di kerajaan. Para pelayan melaporkan suara-suara aneh di malam hari, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di lorong-lorong istana. Lilin-lilin seringkali berkedip tanpa alasan yang jelas, dan suhu di beberapa ruangan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Di malam hari, Ratu sering terbangun dengan perasaan bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka. Ia merasa semakin takut dan cemas, tetapi Raja tetap berusaha meyakinkannya bahwa semuanya hanya kebetulan belaka. Ternyata, Peramal sebelum kematiannya telah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Ia telah mengikat jiwanya dengan bangsa lelembut, makhluk halus yang memiliki kekuatan besar untuk membalas dendam. Peramal tahu bahwa konsekuensi dari ramalannya bisa berujung pada kematiannya, dan ia tidak ingin pergi tanpa meninggalkan sesuatu yang bisa menghancurkan kerajaan. Pada malam ketujuh setelah eksekusi, sebuah badai besar melanda kerajaan. Petir menyambar-nyambar dan angin bertiup kencang, membuat semua orang di istana tidak bisa tidur. Di tengah badai itu, suara tawa Peramal terdengar menggema di sepanjang sungai tempat mayatnya dihanyutkan, membuat semua makhluk di sana ketakutan. Dan kita kembali ke beberapa waktu sebelum Peramal itu melakukan ramalan terhadap raja. Dia mengawali dengan melakukan sebuah pertapaan karena ia merasa gusar. Ia tahu bahwa kedatangannya meramal di kerajaan adalah akhir hidupnya. Sang Peramal kemudian menjalani pertapaan di sebuah gua terpencil di lereng gunung yang angker. Di sana, ia bermeditasi dan berpuasa berhari-hari. Pada suatu malam yang gelap gulita, setelah bertapa, Sang Peramal dipanggil oleh bangsa lembut. Mereka adalah makhluk halus yang tinggal di antara alam manusia dan alam gaib, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang nasib dan takdir. Bangsa lelembut memberikan anugerah kepada Sang Peramal, sebuah pengetahuan yang tidak bisa diperoleh manusia biasa. Mereka mengizinkan Peramal untuk melihat lebih jauh dari apa yang bisa dilihat oleh mata manusia biasa, meramal takdir dengan keakuratan yang luar biasa. Namun, anugerah ini tidak datang tanpa konsekuensi. Sang Peramal harus mengikatkan jiwanya dengan bangsa lelembut sebagai balasannya. Ini berarti bahwa saat waktunya tiba, jiwa Peramal akan menyatu dengan bangsa lelembut. Ketika mati, dia tidak akan benar-benar mati. Rohnya akan tetap hidup dan kemudian mencari tubuh baru yang bisa dirasukinya. Lewat tubuh itu Peramal itu akan hidup dan menjadi lebih kuat tak terkalahkan. Kelemahannya hanya satu, jika tubuh barunya itu dirusak dan dihancurkan sampai berkeping-keping, barulah Peramal itu akan benar-benar mati. Namun jika hanya terpotong, maka ia akan tetap hidup dengan mencari tubuh baru. Selain itu, Peramal merasa cemas dan merasakan hidupnya akan berakhir di istana saat melakukan ramalan, karena sejatinya memang benar-benar ratu tidak hamil dari raja. Raja adalah seorang impoten dan yang menghamili ratu adalah Peramal itu sendiri. Anak yang dikandung ratu adalah anak si Peramal.